Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utari Luciana Iftitah, program studi S1 Pendidikan Anak Usia Dini dengan NIM 1932028. Hari ini saya akan mempresentasikan materi dengan judul Tata Surya. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian dari tata surya. Jadi tata surya itu adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut dengan matahari. Nah, semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Kemudian tata surya ini ada beberapa teori untuk terbentuknya tata surya. Jadi yang pertama ada teori kabut nebula. Jadi teori ini menyatakan bahwa di jagat raya ini telah terdapat gas. Jadi gas ini kemudian berkumpul menjadi kabut atau yang disebut dengan nebula. Kemudian ada gaya tarik menarik atas gas hingga membentuk kumpulan kabut yang sangat besar. Nah, kumpulan kabut yang sangat besar ini kemudian berputar semakin cepat. Nah, dalam proses perputaran yang kencang ini menyebabkan materi kabut bagian khatulistiwa ini terlempar, memisah dan memadat. Jadi fragmen yang terlempar ini menjadi planet-planet di dalam tata surya. Kemudian teori yang kedua yaitu teori planetesimal. Jadi teori ini menyatakan bahwa tata surya ini terbentuk karena bantuan bintang yang cukup dekat dengan matahari, kemudian memberikan efek gravitasi dan terbentuklah dua lengan spiral yang memanjang pada matahari. Jadi setelah itu sebagian materi akan tertarik kembali dan benda langit tetap berada pada orbitnya. Kemudian benda langit itu mendingin, kemudian memadat sehingga berukuran kecil. Nah, itu yang disebut dengan planetesimal, dan yang besar disebut protoplanet. Kemudian setelah itu benda langit ini saling bertubrukan dari waktu ke waktu dan membentuk bulan dan planet, sisanya menjadi komet dan asteroid. Selanjutnya ada teori bintang kembar. Jadi teori ini menyatakan bahwa tata surya itu berawal dari dua bintang kembar yang berukuran raksasa. Kemudian salah satu dari bintang tersebut meledak dan hasil serpihan dan debu yang bertebaran di angkasa lambat laun itu berubah menjadi planet-planet, dan bintang besar itu yang tidak meledak itu disebut matahari. Selanjutnya saya akan menjelaskan benda-benda langit yang ada di tata surya. Jadi yang pertama itu ada matahari. Jadi matahari ini merupakan pusat tata surya yang berupa bola gas yang bercahaya. Matahari ini salah satu bintang yang menghiasi galaksi Bima Sakti. Suhu permukaannya sekitar 6.000 derajat Celcius dan dipancarkan ke ruang angkasa hingga sampai ke permukaan bumi. Sedangkan suhu inti sebesar 15-20 juta derajat Celcius. Kemudian selanjutnya ada planet Merkurius. Jadi planet ini yang posisinya paling dekat dengan matahari adalah Merkurius. Jadi atmosfer planet Merkurius ini sangat tipis sehingga pada siang hari suhu di permukaannya itu bisa sampai mencapai 430 Celcius. Kemudian ada Venus, planet kedua yang terdekat dengan matahari. Jadi Venus ini planet terpanas dalam tata surya karena permukaan Venus ini tertutup awan atau atmosfernya itu tebal. Kemudian planet Venus ini disebut dengan bintang fajar atau bintang kejora karena Venus ini tampak seperti bintang di langit timur sebelum matahari terbit dan bersinar terang di langit barat sebelum matahari tenggelam. Selanjutnya ada bumi. Nah, bumi ini adalah satu-satunya planet yang bisa dihuni oleh makhluk hidup. Jadi bumi ini memiliki atmosfer yang terdiri dari nitrogen, oksigen, karbon dioksida, dan uap air. Kemudian atmosfer ini melindungi kita dari sinar ultraviolet yang berbahaya bagi kehidupan. Kemudian
bila dilihat dari langit, bumi ini terlihat biru dengan lapisan atmosfernya itu putih melingkar, dan bumi ini memiliki satelit yaitu bulan. Selanjutnya ada Mars. Nah, Mars ini terlihat berwarna merah. Warna merah planet ini berasal dari banyaknya debu yang berterbangan di permukaannya. Seluruh permukaannya itu padang pasir yang ditutupi oleh debu dan batuan padat yang berwarna orange kemerahan. Nah, lapisan atmosfer planet ini tersusun atas karbon dioksida dan gas nitrogen. Nah, di planet ini tidak ada air, dan planet ini memiliki dua satelit alami yang bernama Phobos dan Deimos. Nah, selanjutnya ada planet Jupiter. Jadi Jupiter ini ukurannya 11 kali lebih besar daripada ukuran bumi. Jadi sering disebut dengan planet raksasa. Planet Jupiter ini berputar pada porosnya dengan gerakan yang lebih cepat dibandingkan dengan rotasi pada planet-planet lain. Jadi atmosfer Jupiter ini terdiri dari gas hidrogen dan sisanya adalah gas helium. Kemudian planet ini memiliki 16 satelit yang antara lain adalah Ganymede, Callisto, Europa, dan Hello. Kemudian ada Saturnus. Nah, Saturnus ini adalah planet terbesar kedua di tata surya. Ukurannya itu 9 kali dari ukuran bumi. Kemudian memiliki lapisan atmosfer yang sangat tebal. Kemudian terdiri dari atas gas hidrogen dan gas helium dan sejumlah kecil gas metana dan amonia. Jadi Saturnus ini memiliki 31 satelit dan salah satunya adalah Titan. Jadi Titan ini adalah satu-satunya satelit di tata surya yang memiliki lapisan atmosfer. Kemudian ada Uranus. Jadi Uranus ini adalah planet yang terbesar ketiga dari tata surya. Kemudian ditemukan pertama kali dengan bantuan teleskop. Jadi planet Uranus ini memiliki warna kehijauan karena memiliki kandungan gas metana. Kemudian ada Neptunus. Jadi Neptunus ini adalah planet yang letaknya paling jauh dari matahari. Planet ini memiliki massa yang diperkirakan mencapai 17 kali lebih besar dibandingkan dengan massa bumi. Selanjutnya ada bulan. Jadi bulan ini adalah satelit alami bumi satu-satunya, dan bulan berada pada rotasi sinkron dengan bumi yang selalu memperlihatkan sisi yang sama pada bumi. Dengan sisi dekat ditandai dengan meri vulkanik gelap, terdapat di antara dataran tinggi kerak yang terang dan kawah tubrukan yang menonjol. Jadi bulan ini benda langit yang paling terang setelah matahari. Kemudian ada asteroid. Jadi asteroid adalah potongan-potongan batu yang mirip dengan materi penyusun planet, benda langit yang terlekat antara orbit Mars dan Jupiter. Kemudian ada meteoroid. Jadi meteoroid ini adalah batuan kecil yang sangat banyak dan melayang-layang di angkasa. Gesekan dengan atmosfer bumi menghasilkan panas yang membakar habis batu-batuan itu sebelum mencapai permukaan bumi. Batuan yang habis terbakar sampai ke permukaan bumi itu disebut dengan meteorit. Kemudian terakhir ada komet. Jadi komet ini adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan orbit yang sangat lonjong. Komet ini terdiri atas es yang sangat padat dan orbitnya itu lonjong. Komet ini menyemburkan gas bercahaya yang dapat dilihat di bumi. Kemudian arah ekor komet ini selalu menjauh dari matahari karena ekor komet ini terdorong atas radiasi dan angin matahari. Baik, sekian presentasi dari saya. Semoga materi yang saya sampaikan ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan untuk teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.